National Wakaf Index ini adalah kolaborasi 4 kampus awalnya ya. Jadi 4 kampus ini dari UNER, dari UGM, dari IPB Pertanian Bogor, dan ITB Teknologi Bandung. 4 kampus ini mereka membuat skema riset namanya Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada di episode kelima dari Wakaf Podcast by Wasit, Kebaikan Wakaf untuk Peradaban Madani. Kita masih bersama dengan Prof. Raditya Sukmana, alhamdulillah ya. Beliau adalah Ketua Program Studi S3 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, dan beliau pun juga adalah advisor dari Wasit. Nah, langsung kemarin kita sudah berbicara di episode keempat ya, cukup banyak berkaitan dengan bagaimana pandangan peradaban ekonomi wakaf dan peradaban ekonomi kapitalisme, juga bagaimana potensi wakaf dan bagaimana praktik wakaf, termasuk dengan inovasi wakaf dan pandangan Prof berkaitan dengan wakaf sosial dan wakaf produktif. Nah, Prof, di sesi kali ini kita ingin berdiskusi tentang action-nya nih, Prof. Jadi elemen-elemen serta pihak-pihak apa yang ada di wakaf kita akan bedah di sesi kali ini, sehingga harapannya para pendengar dari Wakaf Podcast ini bisa tahu nih, ini kita harus apa setelah ini gitu ya, Prof. Nah, Prof, untuk pertanyaan di sini saya izin tanya, apa saja, Prof, elemen-elemen serta pihak-pihak yang menentukan majunya wakaf di Indonesia dan bagaimana keadaan saat ini ya, Prof? Silakan. Baik. Makasih Mas Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara tentang elemen-elemen dan sebagainya itu, maka kita harus tahu dulu entitasnya, player-playernya siapa untuk kaitannya dengan, kalau saya bilang industri wakaf ini. Secara umum itu kan ada wakif. Wakifnya adalah orang yang mendonasikan wakaf, itu satu ya. Yang kedua adalah ada nazir, yaitu pihak yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola aset tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah makuf alai. Makuf alai ini adalah yang menerima manfaat ya dari wakaf tersebut. Paling sedikit ini adalah 3 ini. Yang lain-lain itu tambahan untuk memperkuat prosesnya ya, memperkuat prosesnya. Misalnya perlukah ini misalnya nazir ini ketika kemudian membangun proyek gitu ya, menyusun suatu proposalnya ini layak atau tidak, tentunya nazir ini harus mendapatkan masukan dari second opinion misalnya. Second opinionnya ini siapa? Misalnya ya kantor akuntan publik misalnya. Nah, kantor akuntan publik ini penting nggak dalam ini? Ya penting juga untuk supporting. Karena yang utama ini nazirnya dulu, dia membangun proyeknya, terus kemudian minta pendapat kantor akuntan publik misalnya ya, untuk kemudian advice ya, ini layak atau tidak dan lain sebagainya itu. Yang lain-lain juga banyak, misalnya Dewan Pengawas Syariah misalnya ya, ini untuk memastikan bahwa proyeknya itu nggak ada yang dilanggar dari sisi syariah Islamnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah elemen-elemen penting ya. Kalau mau ekosistem yang lebih lengkap lagi ya tentu lebih banyak, misalnya ada, kalau itu adalah asetnya wakaf ya tentu ada Badan Pertanahan Nasional yang kemudian harus dilibatkan untuk memastikan bahwa sertifikat tanahnya ini nggak ada masalah ya, kemudian diwakafkan juga nggak ada masalah gitu ya. Terus kemudian kalau ini proyeknya adalah bangunan, tentu kita harus juga melibatkan misalnya developer misalnya ya. Dan kemudian kalau nazir ini membutuhkan dana untuk pembangunan proyeknya, tentu butuh investor. Nah, itu adalah ekosistem yang sangat mempengaruhi berkembangnya ini. Nah, apakah kita bisa berperan? Jawaban singkat saya adalah sangat bisa. Sangat bisa, baik itu individual, baik itu kita di tempat kerja. Di tempat kerja juga bisa, Mas. Paling misalnya saya di kampus, saya ngajar di UNER. Saya di kampus saya mengajar ekonomi zakat dan wakaf. Sempat saya dalam mengajar itu dulu memikirkan ya, bahwa wakaf ini sangat jauh tertinggal ya. Bagaimana caranya supaya wakaf ini bisa speednya atau kecepatannya itu sama dengan zakat ataupun dengan Islamic Bank misalnya.
Maka yang saya lakukan pada saat itu yang relatif tidak berbiaya itu adalah saya minta mahasiswa itu untuk membuat video 3 menit, 4 menit gitu ya. Apapun tentang wakaf ya, sebelum diupload di YouTube harus ditunjukkan kepada saya dulu untuk memastikan bahwa apa yang dia tulis, apa yang dia usahakan tidak ada kata-kata yang salah ya, tidak ada yang menyinggung perasaan orang lain atau institusi lain atau ada sara atau ada apa. Itu kalau sudah oke semua, saya sudah yakinkan bahwa ini oke, nanti ini silahkan ditulis bahwa dia adalah mahasiswa dari UNER dan sebagainya itu ya, karena ini adalah kaitannya dengan kredibilitas. Ada mahasiswa yang kemudian ingin membantu pihak lain gitu ya, supaya tidak kemudian dianggap bahwa ini video bohongan ya untuk kepentingan pribadi, maka di situ memang ada logo kampus dan ada nama saya di situ, sehingga orang yakin bahwa ini tidak akan bukan merupakan suatu kebohongan. Ya, itu paling tidak adalah cara saya di pekerjaan saya untuk mengembangkan wakaf. Misalnya, siapapun misalnya kalau di kantor-kantor swasta bagaimana Pak? Untuk mengembangkan wakaf sangat bisa ya, paling tidak itu adalah sebagai wakif ya, kontak nazir ya, ada apa yang bisa dibantu, sumur yang di desa tertinggal gitu, mari kita satu kantor itu kemudian bersepakat untuk menggalang dana wakaf untuk membangun sumur di desa tertinggal ya, itu sangat bisa sekali. Dan kalau kita bicara tentang wakaf untuk yang di profesional ya, itu sebenarnya sangat tepat sekali Mas. Kenapa? Karena profesional ini yang saya bilang tadi, di pertemuan yang keempat ya, podcast yang keempat itu adalah bonus demografi. Karyawan atau staf profesional ini kan mereka yang punya uang dan mereka yang berpotensi untuk berdonasi wakaf. Sehingga kalau kemudian setiap kantor ini punya inisiasi, ayo kita berwakaf untuk proyek ini dan lain sebagainya, itu saya yakin dapatnya akan banyak. Penghimpunan wakaf uangnya akan sangat banyak, karena mereka lah yang kerja dan mereka lah yang punya income yang cukup layak. Nah, kira-kira begitu Mas. Ya, terima kasih Prof. Radit. Jadi memang wakaf itu adalah ekosistem yang besar ya Prof ya. Ada wakaf alai, wakaf nazir, bahkan bukan cuma itu, tapi kita harus bekerja sama dengan ekosistem lainnya. Contoh tadi disebutkan kalau kita ada proyek bangunan berarti perlu ke developer gitu, even kita bisa ke investor, pertanahan nasional dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah ekosistem yang besar, artinya kita memang perlu kolaborasi satu sama lain, termasuk kita menjadi expert mungkin ya di bidang kita. Nah, dari Prof. Radit sendiri, kira-kira strategi seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh para pihak tersebut gitu? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menjadi jalurnya nazir, gitu. Ada yang mungkin jalurnya ingin menjadi profesional. Tadi udah sempat disebutkan juga ya, mungkin dengan mengedukasi bisa dilakukan. Mungkin untuk beberapa jalur-jalur yang bisa kita bantu gitu untuk memajukan peradaban wakaf, Prof, kira-kira apa saja strateginya ya? Oke, makasih Mas Yudi, ini penting ini ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa wakaf ini harus disupport dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Sangat bisa, hampir semua disiplin ilmu itu bisa untuk memberikan kontribusi terhadap wakaf. Contohnya misalnya akuntansi misalnya ya. Akuntansi sangat penting sekali, bagaimana mencatat kemudian cash wakaf, kemudian bagaimana mencatat tentang memastikan bahwa nazir itu benar cara mencatatnya dan sebagainya. Teman-teman mahasiswa sangat bisa untuk memberikan kontribusi. Paling tidak adalah itu adalah membuat video YouTube. Udah, itu adalah paling sederhana. Ya, paling sederhana membuat video tentang akuntansi wakaf misalnya. Taruh kemudian di YouTube. Biar itu menjadi amal jariah, itu kan sampai seterusnya gitu ya. Itu untuk teman-teman mahasiswa. Kalau untuk dosen, selain daripada yang saya jelaskan tadi adalah saya minta mahasiswa membuat video di program studi pemasaran syariah ya, itu bagaimana
para dosen itu harus mendesain sedemikian rupa ya, agar bisa mengimplementasikan apa yang dia dapat di kelas tentang pemasaran syariah itu betul-betul bisa direalisasikan ya. Misalnya begini Mas, kita ada namanya misalnya Gontor misalnya. Gontor ini adalah universitas yang berbasis wakaf dan kita bisa belajar banyak ya wakaf di Gontor tersebut, di Gontor Ponorogo ya. Di perkuliahan dimanapun saja atau mungkin yang ada di Jawa Timur itu bisa membuat ya ini mata kuliah misalnya tadi yang saya sebutkan pemasaran syariah tadi ya. Bagaimana para dosen itu bisa mendesain mata kuliah pemasaran syariah untuk dibuatkan program. Program apa? Program misalnya mahasiswa itu harus kerjasama dengan travel agent misalnya untuk membuat paket-paket halal tourism. Halal tourism ya nanti dibingkai bahwa yang datang itu dari Timur Tengah, dari Eropa atau Afrika atau Amerika datang ke Jawa Timur mau ngapain? Itulah suruh mikir mahasiswanya itu. Misalnya dipaketin medical tourism itu ya, halal medical tourism. Nanti orang-orang yang ada di Afrika atau di Timur Tengah mana gitu ya, contohnya di Arab Saudi misalnya, orang Arab Saudi itu kan kalau musim haji orang-orang Arabnya itu cenderung ingin keluar Arab Saudi karena rame di Mekah Madinah itu rame, mereka cenderung ingin keluar. Nah keluarnya kemana? Kadang mereka ke Eropa, kadang mereka ke Malaysia. Nah mari kita ajak untuk datang ke misalnya Jawa Timur misalnya, sambil mereka cek kesehatan karena judulnya adalah halal medical tourism. Nah mungkin ada 1 minggu ada di Jawa Timur misalnya, hari ini di kampus UNER karena ada kedokterannya untuk check up darah dan sebagainya, hari kedua mungkin belajar wakaf di Gontor misalnya gitu, hari ketiga mungkin ke Bromo misalnya, hari keempat mungkin lihat UMKM misalnya, hari kelima mungkin belajar masak ya, local dishes misalnya ya, makanan-makanan lokal Jawa Timur misalnya, hari keberapa nanti kemana dan sebagainya. Itu mahasiswa yang harus mikir. Nah sehingga halal tourism dapat, pada saat yang sama bisa belajar wakaf juga. Jadi nggak bisa kita mikir wakaf itu satu wakaf yang lainnya, nggak bisa, harus dibanding dengan yang lain-lainnya. Nah dengan seperti itu maka multiplier efeknya itu akan banyak sekali dari sisi mahasiswanya ya. Mahasiswa itu tentu dia akan tahu ya caranya bagaimana mengclosing customer. Mengclosing customer ya. Jadi kalau dia nanti kerjasama sama travel agent, dia membuat paket itu, terus kemudian dia entah gimana caranya, misalnya buat video pendek atau misalnya website di travelnya itu dia perbaiki, atau mungkin dia buat website tersendiri, itu teknis ya. Itu silahkan mahasiswa yang memikirkan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya KBRI di luar negeri. Mungkin kita email KBRI-nya untuk kita kasih brosur-brosur paket-paket halal tourism plus belajar wakaf dan sebagainya. Nah itu nanti mahasiswanya ya betul-betul akan bisa mengimplementasikan dari apa yang di kelas di pemasaran syariah itu kepada realitasnya. Dan peranan dosen sangat penting. Selain itu ya misalnya saya kasih contoh lagi nih, Mas Jody mungkin juga tahu informasi bahwa sekarang banyak tanah wakaf nganggur gitu kan ya. Pertanyaan saya, betul. Tanah nganggur ini saya yakin ya sudah nganggur itu lama sekali, bertahun-tahun gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa lama-lama gitu? Kuncinya adalah kepada ketidakmampuan nazir. Yang pertama harus dilakukan nazir sebetulnya itu adalah harus ada studi ini tanah wakaf ini itu cocoknya dibuat apa. Nggak bisa dibuat kira-kira gini itu nggak bisa. Harus ada studi akademis yang melibatkan ya hal-hal yang ada justifikasinya kenapa kok ini, wawancara dan sebagainya, itu harus ada. Studi kelayakan itu harus ada. Mungkin berbiaya, nazirnya nggak mampu bayar konsultan untuk membuat studi kelayakan. Disinilah makanya kemudian saya setuju dengan adanya Merdeka Belajar itu. Di kampus kan ada mata kuliah visibility study, Mas. Ya, setelah mahasiswa tahu
yang di kampus itu seperti apa, ya. Praktekkan, kemudian dosen mewajibkan untuk mempraktekkan, menyuruh mahasiswa itu mencari, menghitung, membuat visibility study atas tanah wakaf yang menganggur di sekitarnya saja. Tanya sama nazirnya, ini luasannya berapa, ini daerahnya bagaimana dan sebagainya. Buat visibility study, ya. Satu tanah mungkin bisa 5 mahasiswa, mungkin satu bikin untuk restoran, ini cocok apa tidak. Yang kedua mungkin pertokoan, cocok apa tidak. Yang ketiga mungkin dibuat apa lagi, cocok apa tidak dan sebagainya. Jadi satu tanah itu ada 5 studi yang hasil akhirnya nanti diberikan kepada nazir. Silahkan nazir yang memutuskan. Nah, ini kan muncul benefit, ya. Nazir diuntungkan karena dia nggak perlu bayar untuk mendapatkan studi tersebut. Mahasiswa juga diuntungkan karena mendapat kesempatan real di lapangan, memikirkan betul-betul ini. Kalau misalnya dia lulus dan dia dikasih tugas, dia udah bisa nanti, karena memang waktu mahasiswa udah dikasih kesempatan. Nah, inilah yang bisa kita kerjakan, Mas. Dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa itu bisa berperan untuk bisa menggerakkan wakaf. Orang-orang IT udah jelas, orang-orang IT itu kita zamannya adalah blockchain dan sebagainya itu, maka wakaf itu sangat dibutuhkan. Orang-orang IT bisa sangat mensupport masalah wakaf. Jadi banyak sekali disiplin yang bisa mendukung perihal wakaf. Kira-kira gitu, Mas. Baik, saya kalau jadi mahasiswa ini langsung berapi-api nih. Prof Radit ceritain macam-macam tadi. Luar biasa, banyak sekali ya peluangnya dan memang benar-benar bisa langsung dilakukan sebenarnya, dan itu itu silahkan nanti value gitu. Silahkan nanti dijadikan program HIMA. Ya, cari program HIMA untuk program yang sifatnya impactful, langsung bisa diterima oleh masyarakat dengan program wakaf ini. Gitu, Mas. Baik, Prof Radit. Nah, Prof, saya dapat bocoran juga nih. Prof Radit saat ini katanya sedang ada di tim dari National Wakaf Index nih, Prof. Ya. Boleh di-sharing ke teman-teman di sini bagaimana update-nya? Ya. Baik, jadi gini ya, Mas. National Wakaf Index ini adalah kolaborasi 4 kampus awalnya ya. Jadi 4 kampus ini dari UNER, dari UGM, dari IPB Pertanian Bogor, dan ITB Teknologi Bandung. 4 kampus ini mereka membuat skema riset, namanya Riset Kolaborasi Indonesia, RKI namanya. Ya. Nah, RKI ini harus 4-4-nya harus masuk semua 4 kampus itu. Dan kebetulan saya cukup dekat dengan Pak Irfan di IPB, terus kemudian kita bersepakat, ayo kita cari teman-teman dari 2 kampus lainnya, alhamdulillah dapat semuanya. Kemudian kita usulkan untuk membuat itu indeks untuk menghitung kemajuan wakaf lah, kira-kira begitu, National Wakaf Index ya. Karena begini, Mas, kita ini perlu ya di dalam konteks Indonesia yang dengan sekian banyak provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang sangat luas sekali, itu kita perlu identifikasi mana yang bagus dan mana yang perlu dibenahi ya dari sisi wakafnya ini. Oleh karena itu kita perlu suatu indikator. Indikatornya apa saja ya? Indikatornya apa saja untuk kita bisa melihat, oh yang daerah ini unggulnya di sini ya, maka kita bilang sama daerah yang lain, kalau mau belajar tentang isu itu datanglah ke situ. Nah gitu. Mungkin daerah lain itu unggul di sisi yang lain ya, di sisi yang lain ya, kita ngomong sama daerah yang lain, kamu kalau mau belajar tentang itu, belajarlah ke daerah itu. Nah ini semacam ini. Untuk bisa seperti itu kita kan berarti harus punya indikatornya dulu, Mas. Harus punya apa yang menjadi capaian keberhasilan dari untuk wakaf ini. Ada banyak poin ya, ada banyak poin. Nah itu yang kemudian kami cari literatur. Untuk mendapatkan itu saja kami cari literatur, kemudian
ketika kami kumpulkan kemudian kami diskusikan. Kemudian Pak Irfan yang juga pengalaman di zakat itu alhamdulillah kita juga banyak menerima masukan kalau zakat seperti apa, kemudian kita transformasikan ya dari penilaian itu untuk wakaf yang disesuaikan dengan wakaf ya. Terus kemudian itu kami secara komprehensif kami diskusikan, terus kemudian kami buat rasio-rasio ya, kami buat rasio kuantitatif dan sebagainya. Dari sisi data ada yang tidak ada, nggak apa-apa, yang ada saja kita akan coba untuk akomodasi ya, karena dari situ nanti kita bisa tahu bahwa ini masih banyak daerah yang tidak punya data ini. Berarti nanti akan ada suatu policy ya, untuk policy dari BWI pusat untuk meminta BWI daerah itu untuk menyediakan data-data itu. Jadi ini adalah suatu perhitungan National Wakaf Index ini, salah satu tujuannya itu adalah agar bisa tercipta lagi policy-policy untuk pengembangan wakaf di masa depan yang berkaca pada laporan National Wakaf Index ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi setiap tahun nanti akan coba dihitung ulang, adakah perbaikan dari setiap daerah, adakah, kan nanti di ranking Mas, yang indeksnya paling bagus siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu kan, apa yang membuat daerah itu unggul, dan sebagainya itu setiap tahun akan kita coba untuk, ini tergantung BWI ya, nanti mudah-mudahan bisa diadopsi menjadi kebijakan rutin BWI untuk setiap tahun gitu, sehingga nanti kita bisa menilai progresnya dan lain sebagainya. Selain itu juga tentunya dengan adanya perankingan itu BWI daerah itu kan tentunya juga akan berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 kan Mas. Nah ini kan kompetisi yang bagus ini untuk perkembangan wakaf. Ya kurang lebih seperti itu Mas, National Wakaf Index itu Mas. Masya Allah. Kalau saya karena ada di industri startup ya, jadi di industri startup itu biasa kita pakai ada North Star Matrix gitu ya, matrix untuk melihat bagaimana lagging matrix yang kita tentukan ini bisa menjadi evaluasi ya, untuk apa yang bisa dilakukan untuk next step-nya. Menarik tadi Prof, jadi untuk membuat policy ya pengembangan wakafnya, terus agar tiap-tiap daerah bisa berlomba untuk menjadi nomor 1. Ini kan fastabikul khairat ya kalau di Islam kita punya konsep. Jadi itu luar biasa sekali ya. Insya Allah semoga bisa langsung diadopsi dengan baik dan terus bisa sustain ya Insya Allah untuk National Wakaf Index. Nah Prof Radit, karena ini sudah di penghujung juga gitu ya, mungkin dari Prof Radit ada closing statement untuk diberikan pada teman-teman. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Jody ya. Islam itu nanti akan kembali jaya Mas. Itu udah janji oleh Allah, kita akan jaya Mas. Wakaf ini adalah salah satu pintunya untuk kejayaan Islam tersebut, salah satunya ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang masuk dalam gerbong itu untuk menjayakan Islam? Tanyalah pada diri kita sendiri, sudah masuk belum kita dalam gerbong tersebut? Itu aja Mas. Masya Allah, ini pertanyaannya bukan gerbong itu yang butuh kita, tapi kita yang butuh untuk masuk di gerbong itu. Masya Allah, Prof Radit luar biasa. Baik, itu untuk episode kelima. Terima kasih Prof Radit, semoga selalu sehat, sekeluarga ya, dan berkah selalu. Dan semoga untuk para pendengar juga semoga bermanfaat untuk episode kelima ini. Dan sampai jumpa di Wakaf Podcast di episode berikutnya. Wakaf Podcast by Wasit, kebaikan wakaf untuk peradaban madani. Nah, dengan saya Jodias, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.